Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Eka Maisa Rahmah. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mencoba dan mendemonstrasikan salah satu soal UAS dari mata kuliah Pengenalan Informatika. Di sini soalnya yaitu mencoba pembuatan halaman web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu HTML, CSS, dan JavaScript terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan lewat WordPress yang saya buat. Nah, di sini ada HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi, HTML itu diibaratkan adalah sebuah kerangka atau sebuah tulang belulang atau kerangka gitu ya. Nah, CSS itu merupakan luar dari kerangka tersebut atau bajunya, aksesorisnya. Nah, dan JavaScript itu merupakan saraf dari sebuah web gitu loh. Jadi ibaratnya HTML ini merupakan kerangka dari sebuah manusia. Nah, CSS itu merupakan aksesoris atau baju dari seorang manusia, dan JavaScript ini adalah saraf-saraf yang bisa menggerakkan atau berinteraksi dengan yang lain dari seorang manusia ini. Nah, apa sih HTML itu? Nah, HTML ini merupakan Hypertext Markup Language, yaitu standar yang digunakan untuk membuat dan merancang struktur dasar sebuah halaman web. Dan ini adalah bahasa markah yang digunakan untuk menyusun dan mendefinisikan elemen-elemen yang terdapat di dalam halaman web. Dan HTML ini menggunakan serangkaian tag atau tanda kurung seperti berikut ini yang memberitahukan browser cara menampilkan kontennya. Nah, selanjutnya ada CSS. Nah, CSS ini merupakan Cascading Style Sheet dan merupakan bahasa gaya yang digunakan untuk mengontrol tampilan dan tata letak elemen-elemen dari HTML di sebuah halaman web. Nah, dengan menggunakan CSS ini, pengembangan web atau pengembangan HTML ini dapat memisahkan struktur konten yang ditentukan pada saat dibuatnya HTML dari presentasi atau desain yang ditentukan oleh CSS. Nah, jadi sebuah HTML ini bisa diatur tata letaknya dan didesain secara khusus oleh CSS. Dan ini memungkinkan perubahan tata letak dan gaya tanpa harus mengubah struktur HTML dasar. Lalu selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan terutama untuk pengembangan aplikasi web. Dan JavaScript ini merupakan bahasa yang bersifat dinamis, dapat dijalankan di sisi klien atau di browser pengguna untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Lalu, JavaScript ini juga dapat digunakan di sisi server dengan bantuan platform seperti Node.js untuk mengembangkan aplikasi berbasis server. Lalu selanjutnya HTML atau Hypertext Markup Language, CSS, Cascading Style Sheet, dan JavaScript ini merupakan 3 teknologi inti yang digunakan dalam pengembangan web modern. Jadi, HTML, CSS, dan JavaScript ini merupakan satu kesatuan yang digunakan dalam pengembangan web modern. Jadi, HTML, CSS, dan JavaScript ini merupakan satu hubungan khusus gitu loh. Dan ketiganya ini bekerja sama untuk membuat halaman web lebih interaktif dan menarik. Berikut adalah hubungan antara CSS,
HTML dan JavaScript. Nah, yang pertama ada HTML, Hypertext Markup Language, yang merupakan dasar dari struktur sebuah halaman web yang digunakan untuk mendefinisikan elemen-elemen dasar seperti teks, gambar, hyperlink, formulir, dan yang lain-lain. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi pada pengertian HTML. Dan HTML ini menyediakan kerangka dasar, yaitu yang diperlukan untuk membangun halaman web dan mendefinisikan struktur kontennya. Jadi di HTML ini kita dapat mendefinisikan struktur, yaitu akan ada apa aja sih di dalam web ini. Nah, ditentukan itu pertamanya di bagian HTML. Lalu selanjutnya ada CSS, Cascading Style Sheet. Nah, CSS ini digunakan untuk mendesain dan mempercantik tampilan halaman web. Dan dengan menggunakan CSS ini dapat mengendalikan presentasi dan tata letak elemen HTML yang sudah dibuat. Seperti bisa memberi warna, mengubah posisinya ingin di mana gitu. Lalu CSS ini memisahkan antara struktur dan desain halaman web. Nah, ini memungkinkan pengembang untuk membuat perubahan tata letak dan gaya tanpa harus mengubah awal struktur HTML. Selanjutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini memberikan interaktivitas dan dinamika pada halaman web. Dan ini merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien yang memungkinkan manipulasi elemen HTML dan CSS. Dan juga dengan JavaScript ini dapat menanggapi tindakan pengguna dalam membuat animasi, memvalidasi formulir, berkomunikasi dengan server, dan yang lain-lain. Lalu, hubungan dari ketiga HTML, CSS, dan JavaScript ini terdapat pada berikut ini. Hubungan antara HTML dan CSS. Nah, HTML menentukan struktur dan konten halaman web, sedangkan CSS ini mengontrol tata letak dan gayanya. Nah, CSS ini dapat diterapkan secara internal atau inline, internal secara dalam dokumen atau eksternal dalam file terpisah. Lalu hubungan HTML dan JavaScript ini, HTML menyediakan elemen dan struktur, dan JavaScript ini digunakan untuk menanggapi peristiwa dan memberikan fungsi dinamis pada halaman web. Lalu JavaScript ini dapat ditempatkan di dalam elemen HTML atau sebagai file eksternal. Lalu ada hubungan CSS dan JavaScript. Nah, hubungannya itu JavaScript ini dapat digunakan untuk mengubah properti gaya CSS, membuat animasi, atau mengatur kelas dan ID elemen untuk mengubah tata letak atau gaya secara dinamis. Kesimpulannya, dengan kombinasi ketiganya, pengembangan web ini dapat menciptakan halaman web yang interaktif, dinamis, dan estetis. HTML ini memberikan struktur, sedangkan CSS memberikan gaya, dan JavaScript memberikan interaktivitas, dan menciptakan pengalaman penggunaan yang kaya dan menarik. Jadi, ketiga pengembangan web ini, HTML, CSS, dan JavaScript ini merupakan kunci dari sebuah pengembangan web. Nah, di sini saya akan menjelaskan web yang saya buat. Nah, di sini pada file HTML. Nah, di sini itu saya membuat web tentang web aplikasi menonton film kartun. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, pada bagian HTML ini saya akan menjelaskan kurang lebihnya. Nah, title-nya ada app aplikasi Mupi. Nah, title tuh yang seperti ini. Lalu ada bagian box icon, ada bagian link sweeper CSS. Nah, jadi HTML ini tuh dihubungkan dengan CSS. Nanti saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Lalu selanjutnya ada di bagian navbar. Navbar ini bagian atasnya dari web. Nah,
yang saya buat ini seperti ini bagian navbarnya. Lalu selanjutnya ada logo. Nah, ada eh, logo ini saya buat logo movies seperti tampilan film. Lalu di dalam navbar ini saya ada home, movies, populer, newsletter. Nah, dan ada search barnya juga. Nah, seperti ini. Ada movies, home, movies lagi, populer, newsletter, search bar, dan sign in, tanda masuk. Lalu selanjutnya ada bagian home. Nah, kan tadi saya ada bagian home ya di navbar ini. Nah, di dalam home ini terdapat ini. Nah, saya masukkan sweeper class, yaitu jadi si ini tuh bisa berganti-ganti, bisa berganti slide dengan sweeper slide container. Nah, di sini saya memasukkan foto atau image ke dalam bagian ini. Nah, saya itu menggunakan, jadi si foto-foto yang mau saya masukin ini dimasukkan ke dalam satu file. Nah, jadi kalau ini tinggal dipanggil, bisa langsung dipanggil dengan mengetik namanya. Lalu ada home text. Nah, bisa menambahkan teks juga. Di sini saya menambahkan heading satunya, ini bagian nama film. Lalu ada bagian button play now, ada logonya, logo play seperti ini. Nah, tadi heading satunya ini ada logo ininya. Lalu begitupun selanjutnya saya di sini memasukkan 3 box. Nah, ada 3 box, satu isinya sama saja, 1 2 3. Nah, seperti ini. Misal ini box pertama, ini. Nah, box kedua itu ada yang lain. Selanjutnya ada bagian demo piece. Nah, ini tuh bagian dari film-filmnya yang ini ini bentar ya. Nah, ini tuh bisa bergantian. Nah, tadi yang saya maksud itu 3 box ini, misal ini box yang pertama, ini box yang kedua, dan ini yang selanjutnya adalah box ketiga. Nah, ini box ketiga. Nah, bagian dari tadi the movies ini adalah ini nih. Kalau saya klik ini akan muncul ini. Nah, bagian ini tuh terdapat, saya masukkan gambar juga, ada movies, ada heading 2-nya adalah judulnya yang ini nih. Nah, ini tuh trending this week, ini yang merupakan heading 2-nya. Selanjutnya ada movies container, itu boxnya. Nah, saya memasukkan image, foto juga. Nah, heading 3 itu merupakan saya masukkan judul dari film yang saya masukkan. Begitupun selanjutnya di sini saya membuat 9 box, kurang lebih 9 box. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 10 box. Saya membuat 10 box dengan ini yang sama, cuman beda judul-judulnya. Begitupun juga dengan bagian kelasnya. Nah, saya ada 2 kelas. Tadi ada yang pertama ada trending this week, ada Asian movies populer, dan selanjutnya saya akan membuat banyak hal yang lainnya lagi. Nah, seperti ini tadi saya juga membuatnya sama. Tuh, ada bagian box image, ada bagian masukkan fotonya, ada judulnya, dan yang lain-lain.
Terus di sini ada kelas newsletter. Nah, newsletter ini komenan gitu ya. Nah, di sini saya memasukkan ada email, ada submit, ada enter, ada subscribe dan yang lainnya. Nah, footer ini ada saya masukkan logo play nih. Nah, ini ya, ntar bisa masukkan, dan juga ini. Lalu selanjutnya pada bagian HTML adalah super JavaScript. Nah, saya memasukkan JavaScript di bagian HTML saya. Nanti saya akan menjelaskan bagian JavaScript-nya. Nah, selanjutnya ada bagian CSS, di mana saya menstyling atau mentata letak dan mempercantik bagian web HTML saya. Nah, di sini ada bagian yang pertama, ada fontnya, ada tulisan saya mau ini, terus bagiannya ini. Lalu, nah di sini saya membuat pemisalan tentang warna biar gampang gitu untuk memanggil warna. Jadi ketika saya mengetik ini otomatis akan muncul warna-warna ini, seperti misal di kostum scroll navbar. Nah, di navbar yang tadi di atas, nah yang ini tuh, nah yang ini saya menstylenya dengan text color. Nah, backgroundnya itu text color. Nah, text color itu tadi warna biru. Nah, jadi tinggal manggil nih, saya warna biru ini. Lalu ini bagian HTML, jadi backgroundnya dari web. Nah, background dari semua HTML nih, background ini saya maunya biru. Lalu ada text color, main color, ada bagian header. Nah, header tadi navbar, saya logonya ini, ukuran logonya segini, warnanya ini, terus logonya disimpannya di bagian mana. Nah, ini tuh di bagian CSS nya. Terus tadi navbarnya tadi ada seperti logo-logo, terus tulisannya saya custom di bagian ini. Lalu ada menu. Nah, kontainer ini adalah eh, ukuran atau tata letak dari fotonya, foto yang saya tadi masukkan. Nah, ini foto kan termasuk, ini juga. Nah, itu di custom di bagian ini. Jadi saya membuatnya dengan ukuran segini, terus bagiannya segini, warnanya ini, terus disimpannya di bagian mana. Nah, ini tuh disimpan di sini. Nah, sweeper ini bagian yang tadi, jadi ini tuh bisa bergerak-gerak. Nah, ini tuh bagian di sweeper, dan ada bagian JavaScript-nya juga. Dan begitupun selanjutnya tadi ini untuk mengcustom button play. Di heading satunya tadi di custom, jadi warnanya apa, fontnya apa, tata letaknya gimana, ukurannya berapa gitu. Begitupun juga dengan tadi ada tombol play, ada heading tadi, terus mau piece container. Nah, ada mau ukurannya berapa, terus bagian kanan kirinya gimana, terus displaynya di grid atau gimana, ukuran-ukurannya. Nah, box image seperti yang tadi, yang ini nih, mengcustom bagian ini tuh tata letaknya mau di sini, terus di bawahnya ada ininya, dan begitupun ini gitu. Lalu bagian ini sama, beda kelas aja. Nah, bagian newsletter nih, di headingnya ada berapa nih. Nah, di custom ini saya warna biru, warna putih, tulisannya warna biru, tulisannya fontnya begini, itu diatur di bagian ini di lalu udah. Dan sekarang lanjut ke bagian JavaScript. Nah, JavaScript ini cuman saya gunakan untuk interaksi tadi yang seperti ini, yang bagian atas nih.
itu bisa bergerak-gerak selama 5 detik sekali kalau nggak salah, akan berganti-ganti. Nah ini tuh bisa begini tuh karena saya masukkan di bagian JavaScript tuh sudah. Nah ini bagian HTML secara lebih jelas webnya, dan itu masih proses, belum sepenuhnya jadi. Ini tuh buat pun nantinya. Nah, terus saya juga nih kalau di ketik ini tuh ada bagian yang garis ini. Nah, itu tuh di customnya di CSS dan JavaScript juga bisa nih. Kalau saya tinggal klik tombol home nih, kan ini. Terus kalau saya klik tombol movies akan muncul ini. Nah, kalau saya klik populer akan muncul bagian ini. Lalu kalau ketik newsletter akan bagian muncul ini, seperti itu. Sekian presentasi atau demonstrasi pembuatan web HTML yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.